Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Masih menjelaskan terkait dengan hadis yang isinya atau yang berkaitan dengan sholat istisqa. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar kana idza tuhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Faqala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina fayusqauna, rawahu al-Bukhari. Masih dari Anas, hadis dari Anas radhiyallahu an, bahwa Umar ketika dilanda kekeringan, maka dia berdoa meminta hujan kepada Allah bil Abbas ibni Abdul Muttalib, dengan wasilah, dengan tawassul kepada Abbas bin Abdullah, melalui perantaraan Abbas bin Abdullah. Waqala, dan Umar berkata, doanya Umar, ya Allah, sesungguhnya kami telah meminta hujan kepadamu dengan pelantaraan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad. Fatasqina wa inna natawassalu ilaika bihim. Kemudian jenengan mengucurkan atau menurunkan hujan. Ya Allah, saya berdoa meminta hujan dengan perantaraan, dengan wasilah Kanjeng Nabi. Kemudian engkau turunkan hujan. Wa anna natawassalu ilaik, dan saya sekarang berwasilah kepadamu untuk meminta hujan melalui paman nabimu, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Fayusqauna, maka kemudian diturunkan hujan. Menggambarkan bahwa Umar ketika dia tidak memiliki satu kemampuan untuk mendatangkan hujan, dia berdoa dengan wasilahnya adalah Kanjeng Nabi, kemudian wasilahnya kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau di gambar hadis ini, wingi kita nyaluk donga, nyaluk udan ning Gusti Allah. Wasilahnya adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi didonga, lalu kemudian diturunkan hujan. Nah sekarang saya juga pengen nyaluk udan. Wasilahnya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib doa. Nah itu wasilah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala asobana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matorun. Qala fahasara thawbahu hatta asobahu minal matori wa qala innahu hadithu ahdi bariyah, rawahu Muslimun. Hadis berikutnya juga dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami beserta dengan Rasulullah, kami saat itu lagi bareng dengan Kanjeng Nabi, kami ditimpa hujan atau kami diguyur hujan. Kemudian Anas mengatakan, kemudian Nabi membuka bajunya, kelambinya dicopot, Kanjeng Nabi dicopot kelambinya. Hatta asobahu minal mator, sehingga air menimpa atau menyentuh terhadap badan Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi mengatakan, innahu hadithun,
air hujan ini itu adalah air yang baru diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ahda bariyah, rawahu Muslimun. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi beserta dengan sahabatnya itu terkena hujan. Lalu kata sahabatnya, Kanjeng Nabi melepas bajunya. Nah di tengah, karena bajunya dilepas, maka otomatis Kanjeng Nabi kena air hujan. Nah, di saat kena air hujan itulah Kanjeng Nabi ngomong bahwa air yang menimpa ini air yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hadis ini orang-orang kita itu orang-orang Islam di Nusantara ini, terutama di Jawa, itu meyakini bahwa kalau udan pertama isinya adalah obat. Orang udan-udan, terus akhirnya udan. Akhirnya banyak orang yang kemudian nadai udane, sing ora kena debu dan lain sebagainya, misalnya ditaruh ning atap, ditaruh di atas, di atap atau di tempat yang sekiranya tidak tertimpa oleh, tidak terpercik oleh kotoran-kotoran yang lain, tapi langsung ditadai air hujannya. Dan itu biasanya dijadikan sebagai atau diminum sebagai obat. Itu hujan yang pertama. Nah, kebetulan Kanjeng Nabi, mungkin salah satu dalilnya adalah hadis ini. Hadis ini bahwa Kanjeng Nabi ketika itu ditimpa hujan, kemudian lepas dan langsung menyatakan innahu haditsun ahda bariyah. Bahwa hujan ini atau air hujan ini itu adalah air yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-mataru qala Allahumma sayyiban nafi'an. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matar, ketika Kanjeng Nabi melihat hujan, qala, maka Kanjeng Nabi akan berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, semoga ya Allah, semoga engkau memberikan hujan yang bermanfaat atau mengguyurkan hujan yang bermanfaat. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, wan Sa'bi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa'i Allahumma jallalna sahaba kashifa qasifa daluqa dohuka tumtiruna minhu zudada waqit kita sajlan ya dal jalali wal ikram, rawu Abu Ayanah fi sahihihi. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat istisqa itu berdoa, Allahumma jallalna sahaban, ya Allah semoga engkau ratakan awan yang tebal ini, qasifan daluqan dohuka, ya Allah ratakan awan yang tebal dan berikan halilintar atau gludug lah. Kemudian berikan kami kilat. Tumtiruna minhu, yang kemudian turunkan hujan darinya. Dengan hujan yang rintik-rintik. Hadal jalali wal ikram. Rawu Abu Awanah fi sahihi. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriya rafi'atan qa'imuha ila sama taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika laysa bina ghani an suqyaka faqala irji'u faqad suqitum yad'uhu ghairakum, rawahu Ahmad wa sahhahahu al-Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
bahwa Kanjeng Nabi Sulaiman pernah keluar untuk berdoa minta hujan, lalu Nabi Sulaiman melihat seekor semut sedang ngangkang, lagi geleleng lah mencari bahasa, yang kakinya ia angkat ke atas, sikile diangkat KB munjuk, terlentang gitu. Nabi Sulaiman ketika keluar mau minta doa kepada Gusti Allah untuk diturunkan hujan, ternyata dia melihat seekor semut sedang terlentang, kakinya diangkat ke atas sambil berucap, Allahumma inna khalqun min khalqika, ya Allah, kula pada makhluk panjenengan seperti hanya makhluk-makhluk yang lain. Kami adalah ciptaanmu juga seperti hanya ciptaan yang lain. Laisa bina ghani an suqyaka, dan kami masih membutuhkan, kami sama juga masih membutuhkan terhadap siramanmu. Gitu. Faqala, kemudian karena omongan itu terdengar oleh Nabi Sulaiman, irji'u faqad suqitum bidakwati ghairikum. Kata Nabi Sulaiman, sudah kamu pulang, kamu akan diguyur oleh hujan dengan doanya makhluk selain kamu. Gitu. Jadi semute donga pada donga kabeh termasuk juga semut. Ini wa makoli ya berarti. Iya, ini yang ngertinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tahu gitu ya. Tapi Kanjeng Nabi di sini ngomongnya enggak wa makoli, langsung Allahumma inna khalqun min khalqika. Nah, karena Kanjeng Nabi enggak tahu sih ngomongnya apa, tapi istinya adalah doa gitu ya. Gitu. Tapi memang ya makhluk punya, semut ya punya bahasa tersendiri memang dalam studi filsafatan itu ya punya, karena sebagai sistem ya, subsistem komunitas, dia punya bahasa komunikasi antara anunya itu. Bahasa komunikasinya seperti apa ya Allah alam bisawab, tidak tahu. Dan itu yang pernah tahu yang demikian itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, karena dia itu menjadi salah satu mukjizatnya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan para binatang-binatang. Hadis selanjutnya yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama, akhrajahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan dan berisyarah dengan punggung atau dengan apapun punggung kedua telapak tangannya ke langit, artinya sambil mengangkat kedua tangan itu maknanya. Fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama, mengisyarahkan dengan punggung kedua telapak tangan ke langit. Akhrajahu Muslim. Nah, kesimpulannya apa? Hadis-hadis mulai dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir dalam bab sholatil istisqa ini. Kesimpulannya dapat kita sampulkan dari hadis-hadis tersebut. Pertama, bahwa sholat istisqa atau sholat meminta hujan itu adalah salah satu aktivitas yang disyariatkan di dalam agama Islam. Artinya sholat istisqa adalah sholat yang mendapatkan legitimasi agama, mendapatkan legitimasi dari Islam. Ia menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan. Ketika kita minta hujan dengan menggunakan cara sholat, yaitu benar, dan itu yang dianjurkan atau yang diajarkan di dalam agama Islam. Kesimpulan yang kedua apa? Cara melaksanakan sholat istisqonya itu dengan sebagaimana melaksanakan sholatul id, gitu. Seperti hanya sholat id. Hanya saja khutbahnya itu yang berbeda. Kalau khutbah di dalam sholat id itu dengan menggunakan Allahu Akbar, kalau ini dengan membaca istighfar. Itu di dalam khutbahnya. Kemudian pelaksanaannya juga boleh dengan cara berjamaah maupun bisa dilaksanakan dengan secara individu sendirian.
Yang ketiga, bahwa meminta hujan itu tidak harus dengan cara sholat istisqa, tetapi juga dengan cara berdoa. Jadi orang ya sholat ya doa, padahal sholat ya maknanya doa. Tapi yang dimaksud di sini tidak dengan rokaat itu, tapi langsung berdoa kepada Gusti Allah, langsung ngangkat tangan kepada Gusti Allah, langsung dedonga ning Gusti Allah tanpa diawali dengan aktivitas sholat dulu atau khutbah dulu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu ketika kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi pawang, maka kita bisa memperdalami atau mengamalkan hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu yang mengatakan Allahumma jallalna sahaban kasafan qasifan daluqa. Ini sering sekali diijazahkan oleh para ulama, para kiai, maka pengen udan sing wakal masakin Allahumma jallanna sahaban kasifan qasifan. Yang bil Abbas itu Allahumma inna kunna nasbifu ilaika binabiyina fatasqina. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai doa khusus bagi kita, misalnya bisa diamalkan lah ketika kita minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengen ora hujan, pengen memberhentikan hujan dinggange ada nang sunatan atau kawinan anake udane beli mari-mari. Hingga ini karena belum ada hadis yang menyebutkan terkait itu, tapi ada dalam kitab lain mengatakan hadis maka pengen udane mari Allahumma hawalaina wala alaina. Dia anak sing pengen gentinange, anak pengen udunange udan. Ya minimalnya bakal dua hajat dewek ya. Orang nyaluk nih wong sejen maning langsung Allahumma hawalaina wala alaina. Babul libas wallahu a'lam bishawab. Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.